Tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah ibnu abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita ketemu lagi walaupun tadi ada sedikit kendala teknis. Jadi sorry agak telat. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama lagi untuk berkumpul dalam kebaikan. Dan sesuatu yang baik rasanya baiknya dibuka dengan yang baik-baik juga. Maka sebaik-baiknya pembuka adalah pembuka yang dibarengin dengan kalam-kalam ilahi. Maka kita di sini sama-sama buka juz 29 dulu, surat andalan kita ketika Tuesday Talk. Silakan kalian yang megang Al-Quran, silakan dibuka. Yang mau dari HP juga boleh. Kita sama-sama baca surat Al-Mulk dulu. Oke, silakan dibuka. Surat Al-Mulk di juz 29. Kita berharap banget kalian yang bisa on mic. Kalau misalkan mau kameranya dinyalain juga alhamdulillah. Karena mungkin teman-teman yang lagi nggak bisa baca Quran, dengan dengar kita baca juga mendapatkan kebaikan ya. Surat Al-Mulk, silakan dibuka. Oke teman-teman, untuk biar cepat mempersingkat waktu, kita sama-sama baca surat Al-Mulk bareng-bareng. 3, 2, 1. A'udzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
الذي بل كنتم لجوا به في عتو تكبرون قل ونفور أرأيتم إن أفمن يمشي أهداني مكبا الله على ومن معي وجهه أو أهدى رحمنا فمن من يجير يمشي سويا الكافرين من على عذاب صراط أليم قل مستقيم. هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syikirin. Alhamdulillah. Teman-teman, di antara banyaknya nikmat iman Islam dan kesempatan yang bisa kita rasain di malam ini, alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk masih tetap berkumpul bersama, berkebaikan bersama di Tuesday Talk ini. Dari berbagai macam kebaikan yang Allah sediakan, alhamdulillah Allah izinkan kita ada di jalan, kita ada dalam track untuk memilih Tuesday Talk ini sebagai wadah kebaikan kita. Sekarang udah akhir Februari. Aku mau tahu dulu, kalau misalkan bulan Februari ini digambarkan dengan 2 kata, maka kalian akan menggambarkannya Februari ini dengan kata apa? Silakan coba kalian drop dulu di kolom chat. Untuk bulan Februari yang sudah kita lalui selama 27 hari ini, jika kita gambarkan dengan 2 kata aja, nggak 1 kata, nggak 3 kata, 2 kata aja, nggak 4 kata, nggak 5 kata, 2 kata aja, itu digambarkan bulan Februari ini kayak gimana? Silakan coba kalian drop dulu. Masya Allah, qadarullah. Campur aduk, full padat. Wih, sibuk Pol, full padat. Luar biasa. Nano. Februari, you are incredible. Turun naik. Jungkir balik. Ada lagi. Kalau bulan Februari digambarkan dengan 2 kata. Up and down. Up and down tuh, oh iya, 2 kata. Turun-turun. Turun-turun. Ini kayaknya sama nih Mbak Dewi. Kayak gue. Lebih baik turun ya. Turun-turun. Subhanallah, alhamdulillah. Up and down. Ada lagi? Ya, pokoknya kayak gitu, kira-kira. Rata-rata paling baik nih jawabannya up and down, turun naik. Ini hampir sama nih, nano campur aduk. Pokoknya ada yang naik, ada yang turun. Kayak judul email malam ini pokoknya. Life is never flat. Pokoknya nggak ada yang flat. Rasanya di Januari ini ada yang naik, ada yang turun, ada yang campur aduk, ada yang begajulan, ada yang rasanya nggak bisa digambarin sampai kata-kata. Sampai pengen nulis saya bingung nih. Februari ini rasanya apa ya? Karena kayak udah nggak bisa digambarin lagi pakai kata-kata. Di antara banyaknya gejolak-gejolak kehidupan yang kita rasain di Februari, rasanya itu bisa kita jadiin sarana, bisa kita jadiin alasan, bisa kita jadiin wadah untuk kita, apa kita bilang bahasanya ya, untuk kita menghidupkan kehidupan kita ini. Menggali makna, menumbuhkan esensi dalam kehidupan kita ini. Karena seorang mukmin itu kalau hidupnya emang nggak naik turun, begajulan, berdel, itu belum benar-benar dikatakan seorang mukmin. Makanya orang beriman itu indikasinya bukan ilmu pengetahuannya yang luas, ilmu pengetahuannya yang banyak, tapi kesabaran untuk ngadepin berbagai macam alur-alur hidup yang kadang mereka naik turun. Mau dari keimanan, mau dari perasaan, mau dari pikiran, mau dari tenaga, dan lain sebagainya. Kalau misalkan indikasi tingginya iman seseorang itu berdasarkan pengetahuan agamanya yang luas, maka rasanya yang paling beriman di dunia
sampai saat ini tuh iblis deh. Kalau misalkan dilihat indikasi keimanan seseorang itu dari banyaknya ibadah yang dilakukan, kayaknya iblis juga deh bisa dikatakan sebagai yang paling beriman sampai saat ini. Pengetahuan agama apa yang iblis nggak tahu, dan ibadah apa yang nggak iblis lakukan sampai detik ini dulu dilakukan sampai saatnya dia emang udah ingkar. Ibadah apa yang emang iblis itu nggak lakuin, ibadahnya paling keren, ibadahnya paling pol, pengetahuan agamanya paling luas, paling digemarin, paling jadi idola-idolanya semua malaikat di langit dulu. Tapi ternyata indikasi kesabaran, indikasi keimanan seseorang dinilainya itu tergantung kesabarannya. Sayangnya dari semua yang bisa iblis ketahui dan lakukan, ada satu waktu itu yang dia kecolongan. Kesabarannya untuk menghadapi perasaan dia sendiri. Kesabarannya untuk merasa dihargai apa enggaknya. Kesabarannya untuk ngadepin hatinya sendiri. Makanya malam ini, insya Allah bersama Imam Binullah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang bagaimana hidup yang bisa naik turun dan alurnya fluktuatif, gak jelas, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini bisa kita rasain dengan penuh kenikmatan dan penuh sudut pandang yang islami, sudut pandang yang rasanya bisa bikin setiap hari kita ini penuh dengan hikmah. Maka silakan pada Imam Dinullah, the screen is yours. Oke, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Suara aku kedengaran jelas ya? Halo, halo, halo. Oke, oke, oke. Ini Faruk curang nih. Setelah dikasih, dia langsung off cam. Mana bisa kayak gitu ini? Bisa kayak gitu. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ini pasti ada yang belum jawab salam ini. Dari sekian banyak orang yang ada di Zoom ini nih, pasti ini, bentar, lihat dulu. Partisipan. Oh, ada 31. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah Waalaikumsalam mulai nih. warahmatullahi Udah mulai nih ya. Oke. Selamat malam untuk teman-teman semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Pasti teman-teman yang ada di Zoom ini telah melewati banyak hal hari ini. Pastinya, ya. Dan seperti yang pernah aku bilang di malam kemarin, bahwa kita nggak sadar ternyata sudah Allah bawa sampai malam lagi. Dari pagi hari kita, kalau suara kecil bilang ya, di sini kok indikasinya suara kecil ya? Halo, halo. Aman, Mem. Oh, aman ya. Oke. Eh, sampai ternyata Allah selesaikan kegiatan kita tiba-tiba sampai malam lagi. Dari pagi kita bangun, yang penting kita berangkat, makan siang, sholat zuhur, kerja lagi atau aktivitas lagi, sholat lagi, asar, tiba-tiba malam lagi. Dan tanpa kita sadari, ternyata di situ Allah titipkan sebuah nikmat, sebuah kesempatan kita sampai pada malam hari, pada waktu malam hari. Kita nggak kebayang tuh malam hari itu kita bakal sampai apa enggak, tapi Allah masih izinkan kita sampai malam hari. Allah masih izinkan kita beristirahat. Dan pada saat ini pula Allah izinkan kita untuk bertemu. Izinkan aku mau bawain satu surat sebelum mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Surat Al-Asr. Di situ ada
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di mana artinya itu saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nah, teman-teman, pada malam hari ini aku mau yang sekarang itu ngomong nanti bukan aku aja. Yang nanti ikut sharing itu bukan aku aja. Ya. Jadi malam hari ini aku minta tolong bantuan untuk teman-teman. Semisalnya banyak kekurangan dari apa yang aku bahas malam hari ini, ayo kita saling melengkapi. Ada sebuah istilah, kosongkan gelasmu. Gitu ya, untuk menuntut ilmu itu kosongkan gelasmu. Nah, tapi di sini kita nggak menuntut ilmu secara penuh, tapi kita di sini saling mengingatkan dalam kebaikan. Di mana aku, Imam Dinullah, Faruk, Haidar, Iqbal itu bukanlah orang yang sempurna, bukanlah makhluk yang sempurna, bukanlah manusia yang sempurna, di mana semua perkataan kita itu benar. Bahkan kita perlu sudut pandang dari teman-teman yang kadang itu kita nggak tahu, oh ada gini ya ternyata ya, oh ternyata kata-katanya si ini bisa bikin aku makin semangat ya. Kalau misalkan ada istilah kosongkan gelasmu, maka pada malam hari ini aku mau air yang ada di gelasmu, ayo kita sharing. Ayo kita bagikan ke teman-teman yang lain yang dimana tinggi dari air di gelas itu masih belum banyak. Ayo kita tuangin ke teman-teman yang lain supaya semuanya itu meningkat. Semua isi di gelas itu yaitu air yang nantinya bisa kita minum untuk menghilangkan dahaga kita untuk kehidupan, itu semuanya terisi penuh. Gitu. Jadi aku nggak mau di sini cuman aku aja yang belajar, hanya aku aja yang tahu tentang ini, tapi mungkin kalau teman-teman tahu akan berbagai hal yang itu bagus, ayo kita sharing, gitu ya. Itu. Jadi jangan kosongkan gelasmu, tapi bagikan isi dari gelasmu kepada orang lain, gitu ya. Jadi jangan dikosongin, tapi yang ada ayo dibagiin. Itu yang pertama. Oke ya. Nah, oke ya. Nah, oke. Sekarang aku mau lanjut. Nah, seberapa jauh dirimu sudah pergi? Seberapa jauh diri teman-teman udah pergi? Ya, mungkin di pertemuan kemarin atau pertemuan terakhir sama aku, kita pernah yang namanya deep talk with me. Nah, kita akan deep talk lagi. Jadi, aku minta untuk teman-teman usahakan duduk yang paling nyaman, sediakan pikiran teman-teman yang paling fokus, atur nafas teman-teman, ya. Atur nafasnya perlahan, lalu kondisikan duduk teman-teman, lalu kondisi teman-teman nggak gelisah, teman-teman sadar dengan apa yang teman-teman hadapi sekarang, bahwa sekarang lagi Tuesday Talk, dan kita sama-sama berniat untuk saling meningkatkan iman, gitu ya. Oke, sekarang duduk yang tenang. Sekarang aku mau masing-masing dari teman-teman untuk pejamkan matanya. Ya, pejamkan mata. Dan rasakan bahwa semua kendali dari apa yang Allah berikan itu, nikmat yang Allah berikan pada teman-teman berupa badan yang sehat, berupa penglihatan yang jelas, berupa pendengaran yang jelas, berupa kesehatan yang walafiat, berupa tangan yang bisa memegang dengan lihainya, berupa kaki yang kuat untuk melangkah, berupa bahu yang kuat untuk menanggung segala beban. Aku mau sekarang teman-teman rasakan semuanya, dan sejauh mana kita sudah pergi. Dari kecil kita selalu berharap
bahwa kita banyak belajar untuk sampai dewasa. Kita berharap bahwa ketika sudah dewasa itu banyak hal menyenangkan terjadi juga. Kita berharap juga semakin kita dewasa tuh bahagia tuh semakin hadir di hidup kita. Dulu badan ini yang masih kecil, dulu tubuh ini yang masih dituntun oleh orang tua kita. Sekarang pun bisa mandiri, meskipun dengan berbagai kesulitan ini, meskipun dengan berbagai kerja keras yang teman-teman lakukan sampai detik ini. Usia bayi atau kecil sudah teman-teman lewati semua. Terima kasih sudah berjuang sampai sini. Sekarang lihat, ada sebuah kenangan ketika remaja. Teman-teman SMP bersandar ya dengan teman-teman SMP. Tertawa lepas, masih belum terasa apa yang berat dalam hidup ini. Semuanya masih berjalan dengan mudah. Dan lanjut, SMP pun terlewati. Masuk kepada jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA. Ternyata gundah gulana, bahkan kisah asmara pun pernah teman-teman lewati. Ternyata tak buruk sampai dengan SMA ini. Meskipun mungkin ada beberapa hal yang sulit untuk bisa dilalui, tapi teman-teman bisa sampai saat ini. Lalu beranjak kepada masa muda, yang dimana mulai terasa bahwa kehidupan ini perlu ditopang sendiri. Segala kerisauan, keraguan tentang finansial, tentang keuangan, tentang masa depan mulai teman-teman rasa. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Hari-hariku jalani, harap ada yang bermakna. Kembalikanlah senyumku secepat seperti dilahirkan lagi. Dan ternyata kesulitan itu teman-teman tetap ambil karena tak ada pilihan lain selain itu diambil. Terima kasih telah bertahan sampai sini. Ucapkan terima kasih kepada diri ini yang masih kuat, bahu ini yang masih tegap, tangan ini yang tidak pernah mengeluh akan letihnya, pikiran ini yang sulit berpikir untuk tak lelah. Dan aku mau meluruskan bahwa semuanya teman-teman rasakan ini itu nggak akan lepas semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jatuhnya teman-teman itu diangkat lagi sama Allah. Terpuruknya teman-teman itu diangkat lagi sama Allah. Terima kasih ya Allah telah menguatkan bahu ini. Oke, boleh dibuka matanya.
Boleh dibuka matanya ya. Dan sekarang kita akan mulai. Oke, aktivitas saya screen lagi ya. Sekarang boleh yang mau on cam terima kasih. Aku harap tadi jadi penyemangat teman-teman ke depannya. Sebelumnya aku mau tanya dulu, tadi apakah suaranya kedengeran? Suara musiknya? Boleh dijawab? Suara kedengeran nggak tadi musiknya? Aman. Aman ya. Kedengeran. Oke, sudah sejauh ini. Terima kasih teman-teman. Sekarang ayo kita mulai. Life is never flat. Ya, kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang aku bilang tadi, ya, aku butuh teman-teman di sini. Aku butuh teman-teman di sini karena ini bukan tentang hidup aku, tapi ini tentang hidup kita. Ya, ini tentang hidup kita. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalkan, bukan, kita sudah melewati masa kecil dari bayi, dari mulai kita bersenang-senang dengan keluarga yang pada umumnya gitu ya. Kita bersenda gurau dengan ayah ibu kita gitu ya. Lalu kita bertahap mulai dewasa, mulai bertambah usia sehingga remaja, bermain dengan teman-teman kita. Tahu bahwasanya main keluar itu seru daripada di rumah gitu kan. Main keluar, main apa ya? Mungkin ada yang main apa itu BT7, ada yang main benteng dulu mungkin ya. Ada yang main kelereng, main gunung, main petak umpet. Kita udah mulai kenal bahwa itu seru daripada di rumah. Akhirnya kita sering keluar. Lalu ada masa kita mulai dewasa lagi. Kita mulai masuk ke jenjang remaja. Kita sudah mulai tahu bahwa ada batasan-batasan yang mana kita nggak boleh. Mulai orang tua kita itu memberitahu bahwa kamu tuh boleh ini, tapi boleh nggak ini. Gitu. Kita mulai dikasih tahu itu. Lalu kita mulai tahu bahwa ada beberapa hal penting yang harus kita tahu. Ada beberapa hal penting yang kita nggak perlu tahu juga. Gitu. Kita mulai tahu bahwa nilai itu harus bagus. Prestasi itu diutamakan. Lalu kejujuran itu atau apa ya, akhlak itu mulai ditinggikan. Lalu mulai berkurang rasa ingin main kita. Gitu. Ya. Bahwa kita udah mulai kayaknya harus belajar, ikut les, segala macam gitu ya. Kita alami itu. Lalu ada lagi setelah fase remaja, kita mulai beranjak lagi ke fase dewasa. Di mana fase ini kita mulai tahu bahwa halal ini tuh nggak baik buat kita dan kita nggak boleh ke sini. Halal ini tuh akan bikin kita sulit dan kita nggak mau ke sini. Tapi ketika bergaul dengan teman-teman kita, itu rasanya kayak melepaskan apa ya, keluh kesah atau beratnya beban yang ada di pundak kita. Ketika kita sharing, kita cerita, itu fase-fase dewasa. Kita mulai punya impian, kita mulai punya cita-cita, kita mulai punya target, kita mulai bertemu dengan circle atau teman-teman yang mendukung kita dalam kebaikan, atau mungkin yang sefrekuensi, ketemu sama yang suka drakor, ketemu sama yang suka drakor, yang suka kekajian, ketemu sama suka kajian, yang imannya naik turun, berusaha untuk naik terus, meskipun turun terus gitu ya. Itu fase dewasa. Alhamdulillah, ya kita sudah melewati fase itu semuanya. Bukan melewati. Pada fase dewasa ini kita sedang menjalaninya. Nah, aku punya pertanyaan. Kalau misalkan masa atau fase ini bisa berulang kembali, teman-teman mau kembali ke fase apa? Oke, boleh tulis di kolom chat. Teman-teman mau kembali ke fase apa? Aku lihat di polling kemarin itu banyak yang remaja, masa kecil juga ada, ya kan? Bayi, waduh, Rafifatul Amirah ya, remaja kecil, ya, oke. Atau mungkin ada suatu hal yang kayaknya aku pas lagi dewasa ini, aku nggak mau ngelewatin ini. Contoh misalkan kayak aku ketemu sama next level circle, nah itu berasa banget. Misalkan kayak gitu ya, misalkan.
Oke, nih ada dari Mbak Amai. Masa di mana belum memikirkan harga beras naik terus? Oke, ya, ya. Boleh. Remaja awal asik. Remaja awal asik ya. Remaja awal tuh berarti dia SMP, SMP gitu ya. Eh, Oke, oke. Wah, Mbak Yani ya. Oke, Mbak Yani. Ada lagi teman-teman yang lain? Masa di mana belum banyak overthinking ya. Ini Mbak Yani ada apa mungkin bisa cerita ya, biar nanti kita bisa saling menguatkan di sini ya. Ah, Oke. Ada lagi teman-teman? Ayo, ayo. Di sini ada kurang lebih 30 sekian orang. Hmm, Remaja. Mbak ini udah. Oke. Nah, ternyata masing-masing dari kita pengen kembali di mana masanya itu kita dalam keadaan nyaman. Ya kan? Nyamannya karena nggak ada yang mengusik kita. Nyamannya karena kita nggak perlu memikirkan hal-hal yang nggak perlu kita pikirkan, gitu kan? Ketika kecil, ketika bayi, ya udah kita senang aja ini ya kan? Karena masih ada orang tua kita yang selalu mengayomi kita, memastikan bahwa kehidupan kita terpenuhi, memastikan bahwa eh, orang tua kita tuh pengen anaknya tuh selalu bahagia, anaknya selalu senang, anaknya selalu tersenyum, dibawa ke tempat-tempat indah, gitu ya. Lalu di masa remaja di mana kita punya independen sendiri, pengen ke sini, pengen ke situ, pengen main sama ini, pengen main sama sama itu. Plus masih dipikirkan bahwa kita nggak perlu mikirin hal-hal yang nggak kita pikirkan. Contoh kayak apakah kita mikir besok makan apa? Enggak kan? Untuk remaja ini kita masih tanggung sama orang tua kita pada umumnya, gitu ya. eh, Lalu di masa remaja ini kita mulai merasakan bahwa kita sadar bahwa diri kita itu eh, perlu meningkatkan kemampuan, gitu ya, perlu meningkatkan kemampuan tanpa ada penekanan kemampuan, tanpa ada yang menekan. Oke, dan fase dewasa ini di mana fase mulai berpindahnya peran orang tua dan peran anak atau peran kita itu menjadi independen, menjadi sendiri. Kita mulai malu, mulai nggak enak untuk melakukan segala hal atau meminta ke orang tua mungkin ya, dalam bentuk hal finansial karena kita sudah besar. Kita melihat dari teman-teman kita itu sudah banyak yang punya penghasilan sendiri, mungkin akhirnya di situ timbul blok sehingga dewasa ini sedikit yang memilih, gitu ya. Oke, sebentar aku mau nanya. Di sini tadi ada yang ngechat berapa ya? Oke, aku mau nanya ke eh nah, ini Mas Rudi Gong. Boleh? Halo Mas Rudi, Mas Rudi. Halo. 3, 2. Halo, halo Mas Rudi. Ada bisa jawab? Oke, nggak ada ya. Oh, ya, yaudah. Ya, boleh. Kalau Mas Rudi ini Pak Ruk ya. Coba Ruk mau nanya. Kira-kira ketika lagi masa remaja itu atau masa kecil itu yang paling diingat apa ya? Boleh milih salah satu, sebutin masanya itu apa, terus yang paling diingat itu apa? Siapa nih gua? Boleh, boleh, boleh. Ini udah terlanjur nyebut tadi. Udah terlanjur nyebut tadi. Pas kecil. Pas kecil Pas kenapa tuh? eh dicariin emak kalau maghrib. Oh, dicariin emak kalau maghrib. Iya, 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 iya. Main bola sampai maghrib diparanin. Oke. Nah, berarti di situ ada sebuah memori bahwa kegiatan kondisinya adalah dicariin emak ketika maghrib. Dan itu menjadi berkenang gitu ya. Lalu siapa yang mencari kita atau siapa yang berperan di situ? Ada ibu kita, ada orang tua kita. Lalu bagaimana perasaan kita? Mungkin pada saat itu kita merasa kayak apa ya, kesel, tapi kita merasa secara nggak langsung diperhatikan gitu ya. Nah, gitu. Dan adapun di masa remaja kita ingatnya mungkin sama teman-teman kita ya, karena kita sering bergaul sama teman-teman kita dan kita ingat kondisi-kondisi yang bahagia mungkin. Jalan-jalan bareng, entah ke Dufan, entah kemana, lalu nongkrong, di mana kondisi itu juga asik gitu. Nah,
Oke. Itu hal-hal yang kita ingat ya. Nah, oke. Nah, sekarang aku mau minta teman-teman tulis satu kalimat yang bisa menggambarkan keseluruhan perjalanan kehidupan sampai saat ini. Satu kalimat atau satu kata boleh. Satu kata atau satu kalimat itu boleh ya. Tulis dalam satu kalimat. Contoh misalkan satu kalimat atau satu kata misalkan aku bersyukur, aku apa, aku apa. Boleh kayak gitu ya. Satu kalimat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan kehidupan teman-teman sampai saat ini. Oke, Mas Teguh. Aku deg-degan terus. Aku deg-degan terus. Oke. Ini ada Mbak Aul. Kalau bukan karena Allah, aku nggak akan bertahan sampai saat ini. Mbak Amal, roller coaster. Oke. Berwarna-warni sepanjang jalan. Perjuangan. Oke, aku mau ngasih tahu juga. Sambil teman-teman nggak boleh ngetik juga ya, nggak apa. Aku mau ngasih tahu bahwa kenapa hal-hal kayak gini itu perlu atau hal kayak gini itu kadang kita pancing itu supaya teman-teman sadar bahwa diri teman-teman itu berharga dan ayo kita perjuangkan. Jadi pengetikan pada saat ini itu bukan hanya sekedar ketikan tapi teman-teman itu merasakan kehidupan teman-teman yang sudah berlalu gitu ya. Aku yakin aku bisa karena aku sudah lewati semuanya ini. Oke. Ada lagi kita hitung mundur 5 4 kalau sudah berusaha sejauh ini, walaupun kamu sering berbuat salah, kamu masih ingat Allah. Ridho dengan semua hal yang udah terjadi, menantikan hal-hal baik selanjutnya dari Allah. Ya, semoga nih Mbak Nur, semoga kita semua kayak gitu ya. Makasih Mbak Nur ya. Ridho dengan semua hal yang udah terjadi, menantikan hal-hal baik selanjutnya dari Allah. Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihah. Aku sayang diriku, ya. Berarti lalu keren dengan Masya Allah lika-likunya. Takodir. Oke, ya. Ternyata itu teman-teman bisa menyimpulkannya karena melihat bahwa sudah sejauh ini teman-teman menjalaninya dan teman-teman masih kuat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Nah, oke. Kalau sampai sekarang, coba aku mau tahu teman-teman itu posisinya ada di mana? Di B itu di paling atas ya posisinya atau di C itu di paling bawah posisinya pada saat ini. Yang B tulis B, yang C boleh tulis C ya. Oh C. Aduh ya. Kalau dua darah oh gimana ya? Sedang. Sebenarnya aku mau masukin sedang, tapi sedang kayaknya tadi aku kepikirannya nggak ada pilihan. Sedang itu A deh boleh. Sedang itu A. B min kreatif nih Ridwan. B min. Berarti B min C plus. B min C plus. Berarti B-nya berkurang, C-nya bertambah gitu. Oh, A ini biasa ya, A ini standar ya. Aduh. Oke ya. Oke. Oh ada E. Ini nggak ada tambah-tambahin sendiri nih Teguh ini ya. Teguh Tangguh ya. Oke. Nah, kadang ini yang aku juga rasain. Jadi beberapa waktu lalu juga aku pernah merasakan pernah di C dan jarang di B gitu ya. Pernah di C dan jarang di B. Tuh. Kalau di B itu alhamdulillah, tapi kalau di C itu wallahu a'lam. Nah, tapi aku pernah menemukan satu titik di mana aku mau sharing sedikit ya. Eh, di mana aku pernah paling jatuh di mana yaitu hidup tuh kayak hitam gitu. Di mana waktu itu ada sebuah kejadian aku terlibat sebuah kecelakaan gitu ya. Di mana mungkin gak ada harapan kayak semuanya akan berjalan dengan normal gitu dengan kecelakaan yang terjadi. Itu sholat itu hanya tayamum dan hanya tiduran aja karena saking nggak bisanya berdiri gitu.
Duduk pun nggak bisa, duduk pun harus diangkat gitu. Tapi ternyata ketika aku ngerasain down, ya, aku ngerasain down itu, aku nggak berasa kalau aku lagi hidup pada waktu itu. Aku nggak berasa benar aku lagi hidup. Ketika lagi down, gimana rasanya? Rasanya ya buruk, rasanya suram, rasanya takut. Lalu siapa yang ada di sana? Yang ada di sana tuh nggak ada, kecuali diri aku sendiri dan nggak ada yang nemenin. Lalu kenapa? Kok aku sendirian? Karena aku memutuskan waktu itu tidak memberikan peluang kepada apapun harapan yang ada. Tapi ternyata ajaibnya, aku tersadar sama teman-teman aku yang jengukin aku beberapa hari setelah aku kecelakaan. Ada yang jengukin sampai rumah sakit, ada yang jengukin sampai ke tempat perawatan, ada yang jengukin sampai rumah. Di mana masing-masing dari mereka itu mereka nggak ngasih apa ya? Mereka nggak banyak yang bilang cepat sembuh atau mungkin kok bisa. Mereka hanya hadir dan tertawa di samping aku gitu ya. Dan ngasih tahu bahwa Imam, lu ini masih penting. Kamu ini masih penting di kehidupan orang lain. Kamu ini masih dianggap di kehidupan orang lain. Jangan pernah ngerasa sendiri. Jangan pernah ngerasa sendiri. Ketika kita masih di C, itu kayaknya kita ngerasa bahwa nggak ada orang yang peduli sama kita. Nggak ada orang yang bakal respect sama kita. Ya karena kita hanya berpikiran kepada orang. Gitu. Tapi coba kita balik. Kalau kita nggak ada, kira-kira siapa yang akan sedih? Kalau kita menyerah, kira-kira siapa yang akan sedih? Kalau kita masih di C terus. Tanda kita menyerah, tanda kita nggak mau naik ke B, atau mungkin nggak naik ke A, itu karena kita terlalu dengan gimana perasaan kita waktu itu. Dan kita nggak nganggep ada siapa aja waktu itu. Dan kita nggak tahu kenapa harus ada orang itu di situ. Waktu pertama aku ngerasa aku sendirian, aku ngerasa sendirian, aku ngerasa sedih, aku ngerasa gelap, aku ngerasa takut, aku ngerasa orang paling kekurangan di dunia, dan aku nggak melihat ada siapapun di sana yang peduli, dan aku nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Dan setelah ada teman-teman aku sadar bahwa Allah ngasih satu titik di mana Imam, diri kamu ini masih berharga buat orang lain. Imam, kamu ini masih punya peran di kehidupan orang lain. Imam, kamu ini masih punya kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Buktinya apa? Kebaikan itu yang bikin teman-teman kalian datang. Kebaikan itu yang bikin teman-teman aku datang ke rumahku tanpa ada apa-apa. Dia datang bawa sekian macam barang. Udah aku bilang gak usah datang, tapi tetap datang. Dan akhirnya ketika bareng sama teman-teman aku, gimana perasaan aku? Tenang. Ketika perasaan meningkat, siapa aja yang kulihat? Ada teman-teman, ada orang tua yang selalu nyemangatin juga. Ada waktu itu ada guru-guru juga yang jenguk. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka bisa datang? Karena Allah izinkan, karena ada kebaikan dari yang Allah izinkan itu menyebar kepada mereka, kebaikan itu balik lagi kepada diri kita. Kadang ketika kita lagi di bawah itu, kita nggak kepikiran itu dengan apapun itu. Kita merasa bahwa kita paling salah, kita paling ini. Ingat, kebaikan yang kita tuai, itu akan kembali lagi ke kita kepada ketika kita itu butuh. Lalu ketika kita di B, ketika kita berada di atas ini, kita kadang sering lupa gimana perasaannya terlalu senang. Siapa aja yang ada di situ, yang hanya dilihat hanya diri sendiri yang mencapai kesuksesan. Kenapa? Wong ini
Oke. Bismillah, kita lanjut lagi ya. Maaf putus tadi. Suaraku udah kedengaran jelas ya? Boleh di notice kalau udah jelas? Ya, jelas Kak. Jelas Udah, Kak. Ya. Oke. Nah, ketika kita di atas, layaknya seperti ketika di C, kita kembalikan lagi semuanya kepada Allah, bahwa diri ini milik Allah, Allah yang akan kembalikan semuanya kepada kita kembalikan semuanya kepada Allah, diri ini, takdir ini semuanya kita kembalikan kepada Allah. Pun ketika kita di B, kita kembalikan juga bahwa semua yang kita rasakan itu karena izin Allah. Semua yang bareng-bareng sama kita ketika kita di atas, semua yang Allah hadirkan bareng-bareng sama kita ketika kita sampai kita sukses itu atas izin Allah. Dan kenapa Allah hadirkan itu? Ya supaya kita ingat lagi-lagi ketika kita sukses itu, ya lagi-lagi kita agungkan nama Allah pada diri kita. Ya, begitu. Oke. Nah, tapi ternyata Allah sudah tahu bahwa kita ini manusia, ya begitu. Di dalam surat Al-Fajr ketika kita di atas, fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya, lalu dia dimuliakan, ketika Allah uji dia kemudian dia muliakan dan diberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ketika kita di atas, mungkin kita seringnya ingat juga nih. Tapi ketika kita di bawah ini, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Allah udah tahu juga. Dan adapun ketika Tuhannya, ketika Allah menguji dia, lalu membatasi rezekinya atau diberikan kesulitan, maka dia akan berkata, Allah ini gak adil banget ya. Allah ini menghinaku. Allah ini begini ya. Tapi ketika kita ada di atas, kita memuji-muji Allah. Tapi ketika kita di bawah, kita malah keterbalikannya nih. Layaknya sebuah cermin. Yang kita angkat tangan kanan, yang di cermin angkat tangan kiri. Kebalikannya, ketika kita di bawah, kita malah bilang, Allah ini gak adil banget. Allah udah tahu itu. Makanya kita harus sama-sama saling mengingatkan ketika kita di bawah. Karena di sini banyak sekali celah-celah iblis itu akan masuk atau setan akan masuk. Nah, bagaimana kok bisa ketika kita di atas itu nggak ada Allah? Maaf, ketika kita di bawah kita nggak mikir bahwa itu juga skenario Allah. Teman-teman udah ngelewatin sekian banyak. Allah masih izinkan teman-teman masih ada sekarang. Allah masih kuatkan pundak teman-teman sampai sekarang. Tangan teman-teman, pikiran teman-teman. Itu, lah kok bisa kita nggak mikir Allah ada di situ? Lah kok ketika kita sekarang lagi diuji, kita malah mikir, ya Allah kok berat banget sih? Ya Allah kok gini banget sih? Hati-hati dengan mengeluh. Ya hati-hati. Karena banyaknya mengeluh, itu akan membuat kita tuh timbul suuzon kepada Allah. Hati-hati ya. Hati-hati. Ketika kita di bawah, itu juga skenario Allah. Jangan sampai kita melupakan segala nikmat yang udah Allah kasih, segala jalan keluar yang udah pernah Allah kasih sebelumnya tuh. Ingat imam, ingat teman-teman semua, bahwa kita pernah dibawa dulu. Allah tuh kayak bilang, ingat, kamu tuh pernah dibawa dulu, udah aku selamatin, udah aku kuatin sampai sekarang. Lah kok sekarang ketika masih bahkan belum sampai bawah, itu udah bilang aku nggak bakal nyelamatin. Nah kok bisa nggak ada Allah gitu. Hati-hati ketika kita lagi capek, ketika kita lagi merasa bahwa kehidupan ini itu banyak rintangannya. Kehidupan ini perlu emang tempatnya kerja keras. Bagaimana bisa? Maka dari itu kita harus tahu posisi C ini, posisi di mana kita harus selalu ingat bahwa semua skenario kehidupan yang dari awal ini sampai akhir ini semuanya itu sudah Allah atur,
sudah Allah takar untuk kita. Dalam surat Al-Ma'arij juga ada innal insana halua. Innal insana khuliqa halua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan bersifat keluh kesah, lagi pikir. Kita ini memang udah diciptakan sama Allah itu dalam keadaan yang berkeluh kesah dan pikir. Lalu izamas tahu syarru jazua, ketika kita ditimpa kesulitan, kita berkeluh kesah lagi nih. Wa izamas tahu khairu manua, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, dia amat pikir. Seakan-akan kenikmatan yang Allah kasih itu punya dia sendiri. Padahal itu pemberian dari Allah. Itu titipan dari Allah. Uang yang kita punya, kendaraan dan segala macam yang kita punya, itu pemberian dari Allah semua. Allah izinkan kita punya itu semua. Dan kita malah pikir. Itu sifat dasar manusia. Tapi baiknya Allah nggak mau ninggalin kita itu dalam keadaan yang penuh dengan keluh kesah ini. Gimana? Apa solusinya? Atau gimana supaya kita nggak berkeluh kesah itu gimana? Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Illal musallin, kecuali orang-orang yang senantiasa menjaga sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang senantiasa mengerjakan sholatnya. Kenapa sholat ini jadi salah satu hal yang penting banget dan jadi amalan paling pertama yang dihisab sama Allah? Ya karena banyak obat atau banyak solusi yang akan dihadirkan dari sholat ini dari berbagai penyakit yang ada. Keluh kesah, sholat. Banyak masalah, sholat. Karena sholat ini bentuk hubungan kita yang paling dekat dengan Allah. Kalau analoginya itu, kita tuh kayak lagi face to face sama Allah di dalam sebuah ruangan yang kecil. Itulah sholat. Di mana kita berbisik ke bumi, tapi terdengar sampai. Alladzina hum ala sholatihim da'im. Mereka yang menjaga sholatnya, mereka yang senantiasa memperbaiki sholatnya, menambah sholatnya dengan sholat-sholat sunnah, berarti menandakan bahwa dia itu pengen selalu dekat dengan Allah, dan itu akan mengurangi sifat-sifat buruk dari sifat dasarnya manusia. Keluh kesah, pikir, sering berdebat atau sering adu argumen yang akhirnya berpecah belah, itu semua bisa teratasi dengan baiknya sholat. Nah, ada sebuah kisah, yaitu kisahnya Nabi Ayub. Kisahnya Nabi Ayub ini teman-teman pasti udah familiar, tapi izinkan aku buat ngulang lagi bahwa Nabi Ayub itu merupakan, kalau aku nggak keliru ya, mohon maaf kalau keliru nanti mulai dibenarkan, itu salah satu putra atau keturunan dari Nabi Ishak, yang dimana kekayaannya itu banyak dan akhirnya setelah meninggal diwariskan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub ini orangnya dermawan sekali, orangnya penuh dengan aura karismatik yang menawan, baik, rendah hati, habis itu penuh kasih sayang, sopan, berakhlak baik, beribadah, sangat taat kepada Allah, sampai pada suatu ketika iblis ini kesal nih sama ketaatannya Nabi Ayub dan minta izin sama Allah untuk menggoda keimanannya Nabi Ayub. Iblis izin sama Allah dan Allah berikan, ya silakan. Ya silakan. Nah berarti sebuah kesulitan yang sudah Allah izinkan melalui setan itu sudah Allah tahu bahwa ujungnya akan gimana. Allah izinkan setan itu menggoda Nabi Ayub, berarti Allah udah tahu nih Nabi Ayub itu bakal tahan apa enggak. Pertama, Allah habiskan semua hewan ternaknya. Allah berikan penyakit yang aneh. Lalu lalu setan berikan penyakit kepada hewan ternaknya. Setan robohkan setan bakar itu rumah Nabi Ayub sampai beliau jatuh miskin. Tapi ternyata ujian itu
ketika setan berbisik kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, lihat, Allah sudah mengambil kekayaanmu. Untuk apa kamu beribadah? Lalu Nabi Ayub berkata bahwa aku akan terus bersyukur kepada Allah. Karena semua ini miliknya dan semuanya akan kembali kepadanya. Iblis atau setan makin kesel nih. Makin kesel. Akhirnya ketika mereka lagi pada kumpul, anak-anak Nabi Ayub lagi pada kumpul, itu ditimpakan sebuah bangunan sampai semua anaknya meninggal. Ditanya lagi. Jadi sampai lagi sama setan. Apa kamu beribadah kepada Allah? Nabi Ayub bilang, semuanya itu milik Allah. Aku akan tetap bersyukur kepada Allah, semuanya itu milik Allah, maka semuanya akan kembali kepadanya. Maka aku tidak ada kuasa untuk menahannya. Lalu makin kesel lagi nih, ketika Nabi Ayub lagi sholat, itu hidung dan pernapasan dan mulut dari Nabi Ayub itu ditiup oleh setan. Akhirnya Nabi Ayub terkena penyakit yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang sebelum Nabi Ayub dan tidak pernah juga akan dirasakan oleh orang sesudah Nabi Ayub. Karena penyakit itu penyakit yang paling dahsyat yang pernah ada, di mana penyakitnya itu sampai mengelupas dagingnya dan keluar ulat dari tubuhnya. Ya, teman-teman bisa bayangin ya. Sampai Nabi Ayub dikucilkan dan akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, Nabi Ayub diberikan sebuah kenikmatan sekitar 70 tahun. Lalu penyakitnya ini lupa antara belasan atau puluhan, 20-an atau belasan tahun penyakitnya. Sampai-sampai istrinya ini merasa, wahai Nabi Ayub, kalau bahasa kita ya, kamu kan seorang nabi. Ayo minta pertolongan sama Allah, doa supaya kamu disembuhkan. Aku kasihan ngelihat. Ini kata istrinya, Siti Rahmah, istri Nabi Ayub. Nabi Ayub bilang apa? Wahai istriku, aku malu meminta itu kepada Allah. Aku malu minta penyembuhan kepada Allah karena nikmat yang Allah kasih itu lebih lama. Nikmat yang Allah kasih itu lebih banyak daripada rasa sakit yang aku rasakan sekarang. Daripada kesulitan yang kita rasakan sekarang. Aku merasa tidak pantas untuk itu. Dari sini kita bisa lihat bahwa Nabi Ayub tidak memposisikan dirinya pada waktu itu terpuruk. Tapi Nabi Ayub melihat bahwa dulu itu Allah pernah ngasih banyak kebaikan ke aku. Allah pernah nyelamatin aku. Allah pernah ngasih segala kesenangan pada diri aku. Maka nggak ada hal yang bisa menuntut aku untuk memohon ini karena ini belum sebanding. Bahwa Nabi Ayub melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Nah, ketika kita terkena masalah pun, mungkin hal itu bisa jadi hal yang kita pakai. Jangan melihat dari sudut pandang yang lebih kecil, tapi kita lihat yang lebih luas. Bahwa Allah telah memberikan nikmat banyak kepada kita, ayo kita kuatkan doa, ayo kita kuatkan lagi ibadah supaya segera Allah datangkan kemudahan itu kepada kita. Itu dari kisah Nabi. Nah, lalu kok bisa kita itu beranggapan ketika kita lagi di bawah itu, ketika kita lagi di bawah di posisi C itu, kita menyalahkan Allah. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau dalam kisah Nabi Ayub, sebenarnya apa yang menyebabkan itu, bukan kisah Nabi Ayub. Apa yang menyebabkan kita itu akhirnya salah persepsi. Orang banyak yang bunuh diri, orang banyak yang stres, orang banyak yang depresi, orang banyak yang nggak tahan dengan kehidupannya, dengan permasalahan yang ada. Karena beban hidup yang terlalu kita berlebihan, yang terlalu kita pikirkan secara berlebihan. Kita analogin kepada kita pas lagi masih kecil. Kita nggak memikirkan kita mau makan apa besok.
kita harus juga tahu ada beberapa hal yang kita nggak bisa pikirkan bahwa hal itu bisa terjadi, bahwa hal itu bisa kita prediksi dalam kehidupan. Beban hidup kita ada banyak. Yang pertama, ada ekspektasi. Kita beranggapan bahwa orang akan menilai kita seperti ini. Ketika kita begini, kita berbuat baik, kita berekspektasi bahwa orang lain akan berbuat baik juga pada kita. Padahal kalau kita niatkan bahwa kebaikan itu kepada Allah, maka Allah akan gerakkan hati orang-orang yang Allah pilih untuk berbuat baik kepada kita. Ekspektasi ini yang menjadi salah satu beban hidup dan menjadi peluang kita itu nggak ingat kepada Allah. Lalu yang kedua itu ada gengsi. Dimana ketika kita sudah terpalang dengan gengsi pakaian, gengsi kendaraan dan segala macam, seakan-akan kehidupan dia yang kita lihat itu lebih baik daripada kita dan kehidupan kita itu sama. Padahal enggak. Kehidupan dia ya berjalan dalam track dia, dalam jalannya dia. Jangan pernah bandingkan. Kalau yang dulu pernah ikut sama Kang Tolha ya, Kang Tolha pernah bilang, jangan pernah bandingkan sejadah orang lain dengan sejadah kita. Bisa jadi dia itu sudah merajut sejadahnya dari sekian lama yang lalu, dan kita baru merajut sejadah kita. Jadi jangan bandingkan sejadah kita dengan sejadah mereka. Tapi bandingkan sejadah kita dengan sejadah yang pertama kali kita rajut. Sudah berapa rajutan kita merajut sejadah kita. Jadi kadang gengsi ini menjadi beban kehidupan kita. Lalu yang ketiga itu menyepelekan syariat, menyepelekan berbagai hal yang penting gitu ya. Nggak sadar bahwa hal itu penting, menyepelekan bahwa kehidupan ini harus diperjuangkan, menyepelekan. Ya udah hidup gini-gini aja, itu sama aja nggak mensyukuri kenikmatan yang sudah Allah kasih. Kita hidup, ini lanjut ke kehidupan Pak Arah juga. Kita hidup itu cita-cita, kehidupan itu cita-cita orang yang mati. Orang mati itu beranggapan bahwa orang-orang mati itu punya cita-cita bahwa saya pengen kehidupan lagi. Mereka meminta kepada Allah, ya Allah hidupkan saya kembali supaya saya bisa beribadah. Saya akan sholat, saya akan berinfak. Dan kita yang masih hidup, masa ya kita nggak kayak gitu? Masa kita nggak melaksanakan sholat? Sedangkan kehidupan ini, itu impian dari mereka yang sudah dipanggil sama Allah. Mereka pengen memperbanyak kebaikan mereka. Mereka pengen hidup mereka hanya beribadah kepada Allah. Karena mereka tahu bahwa kehidupan itu mahal. Dan teman-teman juga harus memaknai bahwa kehidupan teman-teman itu semuanya mahal. Nah, hidup yang tanpa arah ini akan membuat kita nggak tahu arah hidup kita kemana. Makanya Islam turun dengan kitabnya Al-Quran memberikan kita arah hidup. Lalu gimana sih cara supaya beban hidup itu bisa kita minimalisir lah seenggaknya, atau beban hidup itu bisa kita hilangkan? Kita coba untuk wise to release. Wise to release. Wise to release itu kebijaksanaan kita untuk melepaskan. Kebijaksanaan kita untuk ikhlas. Kebijaksanaan kita untuk tawakal kepada Allah. Wise to release. Di mana kita tahu bahwa hal-hal ini tuh bukan porsi kita. Hal-hal ini tuh bukan bukan urusan kita gitu. Wise to release. Semua hal yang udah berlalu, hal yang buruk itu, ya sudah, wise to release. Bijaksanalah dalam melepaskan. Ayo kita bijaksana dalam melepaskan. Lalu hal-hal berat yang sekarang kita lakukan, yang kita rasakan gitu ya, dan itu memang di luar dari kemampuan kita, wise to release.
bijaksana dalam melepaskan, dan carilah gantungan kepada tempat yang paling hakiki, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang aku mau tahu, tunjukin satu quotes terbaik kalian tentang ini. Apa ini? Ini adalah roda. Ayo coba tunjukkan quotes terbaik kalian tentang roda. Ayo. Quotes terbaik kalian tentang roda. Wih, jangan kelamaan, mikirnya jangan sejam. Pasti ada yang mikirnya kayak roda itu terus berputar. Kehidupan itu terus berputar gitu ya. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Jadi ketika kita lagi di atas bersyukur, ketika kita lagi di bawah itu sabar. Betul, betul banget. Itu salah satunya. Mungkin ada yang kita nggak boleh sombong. Roda kehidupan itu terus berputar. Ketika kita lagi di atas, jangan sombong. Ketika kita lagi di bawah, itu kita tetap semangat gitu ya. Tapi aku ada sebuah animasi lain atau ada analogi lain. Bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah titik awal kita, langkah pertama kita di sini. Ini adalah sebuah roda. Ya. Yang polling itu aku memilih roda. Jadi ini, kita ada di bawah karena masih permulaan. Ya. Kita ada di bawah. Dan ini garis finishnya. Kita di bawah, kita nggak tahu apa-apa, kita masih bingung dalam mengerjakan sesuatu, kita masih nggak tahu, nggak punya ilmunya, gitu ya. Kita diberikan ujian sama Allah, kita berada di bawah. Itu titik awal dari kita tuh. Sebelum derajat kita dinaikkan. Lalu sering berjalannya waktu, Allah izinkan kita. Jadi kita yang tadinya di bawah, itu terus naik. Terus naik, terus naik. Dan akhirnya di atas. Ketika kita di atas, kita bersyukur kepada Allah. Kita ingat bahwa Allah yang udah ngasih semuanya. Kita senang banget, gitu ya. Banyak hal yang kita banggakan. Lalu roda ini belum masih terus berputar. Karena apa? Belum sampai finish. Dia berputar lagi. Makin turun, makin turun, makin turun. Dan kita berada di bawah lagi. Ketika kita lagi di bawah, kita bilang, ya Allah, kok aku di bawah lagi sih? Kok aku di bawah lagi sih? Kita berkeluh kesah. Kita mengeluh bahwa, ya Allah, Engkau bilang bahwa takdir itu, bahwa Engkau yang maha adil. Nah, ini yang nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai teman-teman bilang, ya Allah, Engkau yang maha adil, tapi kok begini? Jangan apa ya. Tapi coba teman-teman lihat. Apakah kondisi teman-teman di bawah ketika masih pada start ini sama dengan posisi teman-teman ketika mendekati garis finish? Kan beda. Yang ini garis finish, yang pertama, maaf ya. Yang pertama garis finishnya masih jauh. Kita nggak tahu apa-apa sama sekali. Allah tolong kita di sini. Allah izinkan kita sampai pada titik atas. Dari kasih di atas, dibuat jalan lagi. Ayo katanya mau sampai finish. Ayo katanya mau ngejar surga. Allah kasih lagi analogi di bawah. Allah kasih lagi kondisi kamu di bawah. Supaya apa? Supaya engkau itu mengingat Allah bahwa semuanya itu Allah yang atur. Tapi engkau malah menyalahkan Allah. Kondisi teman-teman di sini dan di sini itu beda. Ya. Jadi bersyukurlah karena Allah udah izinkan teman-teman berkembang sampai mendekati garis finish. Yang kita nggak tahu garis finishnya itu ya sampai nanti kita dipanggil. Jadi teruslah berusaha bahwa keadaan terpuruk kita yang sekarang tidak sama dengan keadaan terpuruk kita yang sebelumnya. Ways to release ini akan bersambung pada way to release. Cara kita untuk ikhlas, cara kita untuk melepaskan. Nah,
Oke. Nah, aku di sini mau ngasih tahu bahwa dalam kaidahnya itu ada, dalam kaidah Al-Qur'an itu ada inna wa akhwatuha, ya. Innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un basir. Innallaha ghafurur rahim. Alam tara annallaha ya'lamu fis samawati wa ma fil ard. Fa inna ma'al usri yusra. Inna itu artinya sesungguhnya. Inna dan akhwatuha itu, wa akhwatuha itu dia artinya ismun taukid. Jadi penekanan. Di mana analoginya itu kayak kita itu ditancepin gitu. Jadi kayak sebuah tombak ditancepin ke di tanah gitu ya. Itu kayak itu, inna. Kalau Allah sebut inna di dalam Al-Quran, berarti Allah tuh mengasih tahu, ayo hambaku, tanamkan, tancepin di diri kamu, innallaha sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat apa yang sudah kamu kerjakan. Fa inna ma'al usri yusra. Tanemin nih wahai hambaku, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalat. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Seakan-akan Allah ngasih tahu, ayo jangan ragu sama janji aku. Oh itu rilisnya gimana? Tawakal kepada Allah tanpa tapi, percaya janji Allah tanpa tapi, minta pertolongan kepada Allah tanpa tapi, sautkan doa dalam ibadah tanpa tapi. Ingat kembali bahwa teman-teman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Maka dalam proses kita melaksanakan kesanggupan kita, teruslah berbuat baik karena Allah akan hitung kebaikannya. Dan hindarilah perbuatan yang buruk atau prasangka buruk karena Allah akan hitung juga keburukan itu. Nah, terakhir pesan dari Utsman bin Affan, sesungguhnya dunia itu akan habis nantinya. Fa innad dunya munqati'un. Dan ujung dari perjalanan kehidupan di dunia ini hanya akan kembali kepada Allah. Ya. Dan apa? Famasiruna, lupa lagi ya. Jadi ujung dari kehidupan kita itu hanya kepada Allah. Kita dilahirkan, nantinya akan kembali kepada Allah. Kita itu lahir untuk pulang. Pulangnya kepada Allah. Nah, ketika perjalanan kita pulang, jangan menjauh, tapi mendekat kepada Allah. Ketika kita sudah lahir, kita sudah hidup sekarang ini, kan perjalanan pulang nih. Ya kan, usia kita terus bertambah, mendekati ajal. Jadi jangan menjauh. Ayo kita mendekat selalu kepada Allah. Oke. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman. Itu aja dari aku pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita banyak dapat insight, banyak dapat ayat, banyak dapat cerita. Kalau tadi ada slide yang bagian beban kehidupan, gue tuh langsung keinget beberapa tuh TikTok, mungkin 3 bulanan yang lalu ya. Intinya gini ya, di situ ada pembahasan, lupa waktu itu siapa ya pematerinya. Pembahasannya gini, ternyata beban kehidupan yang sering kita pikirin itu enggak cuman ada di masa-masa sekarang. Mungkin kita sekarang yang usia 20-30 tahunan ngerasa, wah ini quarter life crisis cuy. Kayak beban hidup tertinggi di umur 20-30 tahunan nih. Ternyata kalau dipikir-pikir, di setiap fase kehidupan kita itu ada hal-hal beban kehidupan yang kita pikirin. Ingat waktu itu dikasih contohnya gini, kayak ketika kita kecil, kita mikir teman kita yang punya tempat pensil, kalkulator tuh keren banget sih. Sedangkan kita tempat pensil yang dalamnya masih penghapus kepotek 3, habis itu udah buluk banget. Kepikiran aja, ada anxiety tersendiri dalam diri kita. Jadi beban kehidupan yang kita pikirin. Ngelihat temen yang bindernya cakep banget, warna-warni. Kita bindernya cuman kertas-kertas yang buku tulis gocengan. Belinya juga di toko-toko pinggir jalan, gak di Gramedia.
Ngeliat teman pada pakai Tupperware, kita pakai cuman ompreng yang sekali pakai, yang harganya 3 ribuan buat bikin nasi kuning habis itu dibuang. Ketika masuk SMP kadang kita ngelihat teman udah dibeliin motor cuy, udah pada pakai motor, udah bonceng-boncengan lah, kita masih naik angkot, kadang jalan, kadang naik sepeda. Pas kuliah ngelihat orang, wah ada yang masuk PTN favorit, ada yang dapat beasiswa, ada yang keluar negeri. Kita ya dapat yang biasa-biasa aja. Ternyata setiap jenjang tuh ada. Ketika umur 30-an mulai mikirin, wah harga beras tadi, yang kata Mbak Amal, harga beras nih, harga sembako naik nih. Umur 50-an mikirin anak-anak tetangga udah pada keren-keren banget. Anak-anak kita kayaknya masih gini-gini aja. Ternyata setiap fase itu ada porsinya masing-masing. Porsi kehidupan kita itu ada porsinya masing-masing untuk memikirkan beban-beban yang ya ternyata sama porsinya itu. Cuman kadang kita mendramatisir di usia segini puncak-puncaknya. Padahal ada orang yang emang puncak-puncaknya dia mikirin tuh di umur 13 tahun. Ada yang puncak-puncaknya malah di umur 40 tahun. Ada yang puncak-puncak di umur 45 tahun. Jadi kalau misalkan tadi digambarin sama Imam ada ekspektasi, gara-gara ekspektasi, ada gara-gara apa menyepelekan, ya kayaknya kita harusnya berfokus ke hal-hal yang itu aja deh. Oke, setelah ini silakan teman-teman kalau ada yang mau nambahin, ada yang mau sharing, atau ada yang mau nyanggak, nggak setuju gue bang sama kata-kata Imam yang ini nih, apaan nih? Boleh. Silahkan. Boleh. Kita persilakan di kolom chat atau ngomong langsung. Ini ada apa nih? Oh, quotes yang tadi ya. Roda yang hidupnya selalu di bawah aja. Masih ada gunanya. Masa iya kita yang masih sehat, hidup dan bernapas Allah sia-siakan? Gak mungkin dong. Nah, tapi iya ya. Roda kan di bawah terus sih. Tapi di bawah yang menggerakkan itu. Yang di bawah aja masih ada manfaatnya, ada gunanya. Malah gunanya paling berguna dibanding ini ya. Dibanding yang semprotan air. Walaupun berguna juga sih. Semprotan air, iya. Berguna juga tuh untuk membersihkan yang kotor. Tapi kan roda, kalau nggak ada roda kayak bisa jalan. Iya, makasih yang udah milih spion, milih sirine, milih setir. Oke. Kalau ada yang mau ngasih insight tambahan, kita butuh banget ya. Cerita-cerita singkat dari teman-teman, insight tambahan dari teman-teman, mau seputar materi ini atau yang lain, boleh tambahin. Wah, ada nih Bang Basar langsung. Ini semua berarti Allah mengujimu. Karena Allah mengetahui kamu itu mampu untuk melewatinya. Kamu bisa untuk menghadapi semua ujian kehidupan ini. Dan di balik semua ini pasti ada hikmah yang luar biasa yang Allah sudah siapkan. Percayalah, sabar, ikhlas, dan tawakal. Masya Waduh, Allah. full spirit banget nih before Ramadan. Percayalah, sabar, ikhlas, tawakal ini paket banget cuy. Percaya, iman, sabar. Sabar itu emang harus paket teman-teman. Disertanya dengan ikhlas dan tawakal. Wih, ini mahal ini. Gampang ditulis tapi sulit dikerjakan. Sulit sekali. Ada lagi yang mau ngomong langsung, silahkan banget nih. Kalau nggak ada kita buka tipis-tipis sesi tanya jawab. Siapa aja ada yang mau nanya. Jadi sesinya materi, habis itu kalau ada yang mau sharing, ngasih insight tambahan, silahkan. Nih, kalau misalkan ada yang masih mau nulis, masih lagi nulis nih, silahkan ya nanti sekaligus sesi tanya jawab. Setelah ini kalau ada yang mau nanya, ada yang bingung, ada yang masih kayak gelisah atau kayak nggak sepakat, silahkan ditanyain. Boleh di kolom chat, boleh ngomong langsung. Tolong pertanyaannya jangan yang susah-susah ya, karena ini tentang kehidupan. Biasanya ini Rob, biasanya pada PC deh. Coba deh. Kalau ini apa PC aja ke Pak Rob kalau misalnya memang ada pertanyaan ya. Kalau mau ada yang mau sharing juga. Oh, PC di Zoom. PC di Zoom biasanya. Ya silahkan, tafadhol. Wah, ada nih. Bang Teguh, tangguh. Menurut kalian cara terbaik ngeprotek diri dari setan apa ya? Ayo, lu suka main-main sama setan. Gimana, Mem? Ini boleh ya teman yang lain kalau ada yang punya insight baru, misalkan kayak cara gue paling ampuh nih Bang buat ngeprotek diri dari setan nih. Kasih tahu ya, spill aja. Aduh ya Allah.
Kalau menurut lu Oh iya, gimana, Mem? tadi semua yang aku sampaikan usikum wa ya nafsi ya. Jadi Iya, kita iya, saling iya. menguatkan gitu ya. Bukan Iya. aku yang paling ini. Oke, ini menurut kalian cara terbaik memproteksi diri dari setan Ini apa ya? kalian berarti yang lainnya boleh banget nih. Hmm. Kalau ada yang punya cara lebih ampuh. Soalnya kita juga belum protek banget ya, Bang. Lebih Aduh, sering gagal ya. aduh. Apa, Mem? eh Ya Allah, oke Bismillah. Aku ngambil dari 3 hal. Aku ngambil dari ini, dari sebuah ceramah online atau mungkin aku dengar kajian online ya dari Ustadz Nuzul Zikri. Aku ngambil dari 3 harta yang paling berharga. Tapi ini aku kaitkan supaya bisa memproteksi diri dengan dari setan ya. Harta yang paling berharga dan yang paling balik ketika ditanya sama para sahabat kepada Nabi, itu Nabi jawabnya 3. Yang pertama, lisanun zakir. Itu lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Lalu yang kedua ada qalbun syakir. Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Lalu yang ketiga, ini akan ada saatnya, yaitu apa? Zaujatun solihatun tu'inu ala imani. Jadi pasangan hidup yang yang solehah itu membantu dalam keimanannya. Nah, aku ngambil analoginya jadi gini. Yang pertama, supaya bisa terproteksi dari setan, yang pertama, perbanyak zikir. Lisan ini dijaga banget untuk selalu berzikir gitu. Itu, yang pertama itu. Jadi ketika terbesit satu hal yang nggak baik, ya langsung zikir. Plus langsung pindah tempat. Zikir pindah tempat. Zikir pindah tempat gitu ya. Lalu yang kedua, qalbun syakir. Nah, setan ini masuknya itu dari hati gitu ya. Dia itu ngebisikin hati kita kan. Nah, supaya hati kita nih goyang gitu. Akhirnya dia masuk. Nah, hati yang senantiasa dijaga dengan bersyukur. Contoh, misalkan ketika setan ini lagi bisikin kita untuk bermaksiat ya. Masa iya kita mau menggadaikan keimanan kita yang udah sampai titik ini untuk ditarik turun lagi ke bawah gitu loh. Misalkan kita udah lagi adem-ademnya sholat tahajud rutin gitu ya. Abis itu ditarik tuh sama setan kita. Masa ya ketika lagi setan narik itu kita ya udah deh nggak apa kita turun aja gitu. Akhirnya kan kita menurunkan kualitas dari keimanan kita juga kan gitu. Nah, ketika kita bersyukur bahwa keimanan itu sudah sampai pada titik yang baik, kita bersyukur, maka itu yang bisa memprotek diri dari setan. Lalu yang ketiga, zaujatun sholihatun tu'inu ala imanihi, aku analogikan sebagai teman-teman. Nah, teman-teman atau circle yang saling mengingatkan dalam keimanan atau dalam kesabaran juga gitu. Jadi dia itu membantu keimanan kita supaya terjaga juga. Begitu, Mas Teguh. Aku mengambil dari harta paling berharga dari para sahabat tanyakan kepada Nabi. Begitu. Mantap. 3 tadi ya. Lisanun, kolbun, dan pasangan ya, maksudnya pasangan. Pasangan atau gitu. Tadi Mas Arif nih on cam mau jawab juga atau gimana tuh? Mas Arif gitu. Oh, nih. Bang Basyar nih mau ini. Boleh Bang Basyar. Fadal Bang Basyar. Silakan Bang Basyar. Kita mau Basyar. Bang, Basyaroh dong harusnya nih. Bang Basyar nih. Kuat. Iya, boleh, Mbak. Sorry. mau Maaf ya. ini apa kiasan Gimana tuh? Tentang yang tadi dibahaskan tentang life is never flat. Nah, aku tuh punya kiasan waktu di pondok, sempat nulis. Nah, ini aku buka lagi. Di sini aku tulis di lautan kehidupan. Di lautan kehidupan tidak ada petunjuk arah yang jelas. Agar cepat
sampai ke pulau seberang, perahu akan menuju kemanapun sesuai keinginan nahkoda dan penumpangnya. Apabila ia digunakan untuk kepentingan negatif, maka perahu itu akan berbalik arah menjauhi pulau kebahagiaan. Biasanya perahu itu dihalangi gelombang besar yang bernama penderitaan dan cobaan. Agar sadar, ia salah arah. Betul kata sang guru bijak, kita sudah lama memilih sukses di atas gagal dan memilih kesenangan di atas cobaan dan penderitaan. Jadi intinya tuh ya kita dalam menghadapi kehidupan ini pasti ada pasang surutnya. Ada gimana kita di atas, terus tiba-tiba kita di bawah. Semua itu memang yang udah Allah takdirkan. Tapi bagaimana kita bisa menghadapinya dengan enjoy, kayak kita menerima, bersyukur, menghadapi kehidupan ini dengan menghadapi kehidupan itu dengan asik. dengan asik itu dengan cara apa? Bersyukur. Nah, terkadang kita tuh lupa ketika kita diberi ujian itu kita lebih banyak mengeluhnya. Tapi seharusnya ketika kita diberi ujian kita harusnya bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur, Allah akan membantu mengatasi segala masalah yang sedang Allah berikan ini. Gitu. Makasih. Jazakumullah khairan. Masya Allah, mantap Polnya. Itu tulisan siapa tadi tuh? Apa yang pas di pondok tadi? Itu seneng banget tuh, analoginya keren deh. Tulisan siapa itu tadi, Mbak Basyara? Itu waktu di pondok kayaknya wali kelas pernah ngomong kayak gini, terus aku tulis. Mantap. Kata-kata wali kelasnya masih ini ya, masih menancap jelas. Pikirannya masih terngiang-ngiang, keren. Berarti ini nggak pernah tidur di kelas, Mem, kalau di sekolah. Ya, tadi kayaknya ada yang mau jawab lagi deh tadi. Mbak Amalia kayaknya di depan ini berarti ada nih. Mbak apa? Mau. Wah, siapa nih? Next Level join as a guest. Yang biasa ngasih nama Next Level tuh Iqbal, guys ya. Kalau gue tambahin dikit ya, kayaknya itu kalau misalkan ngelihat dari yang materi IMEM tadi udah sedikit dijelasin deh. Sebenarnya cara paling gampang, paling ampuh untuk memprotek diri dari setan yang tadi IMEM jelasin. Sholat, cuy. Tapi sholatnya bukan cuman, ini sekalian nanti ngejawab yang ada Kak Aufan Anda. Sholatnya ini bukan jasmani, bukan jasadiah doang, tapi ruhiyah, benar-benar kualitasnya dinaikin. Dulu gue pernah nyampein di beberapa talk sebelumnya. Ingat di sesi gue nyampein kalau di surat Al-A'raf itu kan ayat 17 kan setan itu janji bakal goda kita dari 4 arah ya, depan, belakang, kanan, kiri. Pernah gue sampein juga sama Imam di perpus waktu itu. Yang dari depan setan itu ngegoda untuk memikirkan kita overthinking, anxiety tentang masa depan kita. Dari belakang setan ngegoda buat bikin kita nyesel apa yang ada di masa lalu kita. Dari kanan setan ngegoda keyakinan kita saat ini, dan dari kiri setan itu ngegoda keinginan kita yang buruk-buruk saat ini. Maka waktu itu cuma ada 2 jalur yang nggak bisa dilaluin setan, dilaluin iblis. Dari janjinya itu, ini dijanji iblis, ada 2 jalur yang waktu itu nggak disebut sama iblis, dari atas sama dari bawah. Karena dari bawah, ketika dari bawah kita sholat, bersujud, setelah sholat kita berdoa kepada yang di atas. Maka sebenarnya 2 jalur ini, cuy, kalau kita emang peka dan kita emang bisa maksimalin 2 jalur ini, ya walaupun emang gak bakal bisa diberhentiin godaan iblis, tapi kita benar-benar bisa berusaha untuk memprotek diri kita. Daripada kita fokus ke depan mikirin yang depan, fokus mikirin belakang, kanan kiri, mending kita fokusnya atas sama bawah ini. Ke bawah kita menjadi hamba, benar-benar sujud, ke atas kita meminta kepada yang menciptakan. Oke, ini lanjut nih ya ke pertanyaan yang dari Kak Aufan Anda. Halo, Kak, ada titipan. Oh, ini titipan nih. Just tip pertanyaan. Tipis-tipis aja. Misal nih kita udah menjaga sholat, udah berusaha buat baca Quran, tapi masih ada perasaan hampa, lagunya Ari Lasso. Masih ada perasaan bingung, ini arahnya gimana? Nah, perannya apa yang salah?
Tapi kalau yang nyinggung dari jawaban gue tuh, daripada kita bingung nyari apa yang salah di mananya, lebih baik kita langsung memperbaiki kualitasnya. Dari semua amalan-amalan sederhana yang kita lakukan, kayak baca Quran, kita ningkatin kualitasnya. Daripada kita mikirin sehari harus selesai berapa halaman, lebih baik kita mikirin setiap ayat yang kita baca gimana kualitasnya, gimana kita meresapinnya. Daripada kita mikirin sholatnya harus tahajud 20 rakaat, gimana lebih baik kalau kita mikirin 2 rakaat tapi benar-benar kualitasnya kita tingkatin. Gitu sih kalau dari gue. Tapi kayaknya yang lain nih ada yang lebih menarik jawabannya. Imam juga boleh kalau misalkan Apa mau tuh? kasih Apa? insight. Nggak bisa ngelihat pertanyaannya. Ini jadi udah berusaha buat baca Ah. Quran, menjaga sholat, tapi masih ada perasaan hampa, terasa, kata Rasul. Masih ada perasaan bingung. Ini arahnya gimana perasaannya nih? Arahnya mau kemana nih perasaan kita nih gitu. Nah itu yang salah kira-kira apa? Kan ibadahnya udah dilakukan semua nih. Amalan-amalannya udah dilakukan semua. Kok masih bisa hampa? Yang salah di mana gitu? Masih bingung ya? Bingungnya di mana gitu ya? Iya, Salahnya gitu pokoknya ya. masih ada yang kayak hati ini ada yang kosong gitu. Ada Oh. ruang dalam diriku yang kosong gitu. Ada kebimbangan yang tak tahu kemana arahnya di persimpangan ini sih. Padahal udah dilakukan. Boleh buat Eh, Imam nih yang punya insight juga. Tapi nah Imam mau jawab. mungkin yang lain ada ya. Gimana yang lain ada nggak? Aku mau sharing. Iqbal ternyata. Iya. Ya, silahkan. Eh, ini perasaanku ketika hampa itu terjadi itu karena yang pertama kita nggak hadir secara utuh di waktu tersebut. Karena kita nggak hadir secara utuh. Mungkin iya sholat, mungkin iya baca Quran, tapi akal dan hati ini nggak hadir secara utuh. Maka untuk menghilangkan hampa tersebut, kuncinya adalah hadir secara utuh, fully present, mindful di setiap apapun yang kita lakuin, termasuk di dalam sholat dan di dalam baca Quran. Jadi ada satu tips yang aku dapat dari Ustadz Oke namanya. Beliau Ustadz keren banget di pesantren kehidupan. Nanti deh aku ajak teman-teman kalau lagi buka pesantren kehidupan. Beliau Ustadz keren banget. Ada satu tips cara untuk khusyuk dalam sholat dan bisa memaknai, bukan memaknai, dan bisa, kalau memaknai itu lebih tinggi lagi ya, dan bisa tenang dalam sholat. Yang pertama, kita sadar nggak sih kalau biasanya kita sholat itu pikiran kemana-mana. Nah, jadi biasanya tuh kalau mulai takbiratul ihram tuh Allahu Akbar, itu langsung keinget itu kunci yang ketinggalan, terus motor yang belum dikunci, stang jemuran yang masih dijemur, Gorengan. gorengan itu langsung keinget semua tuh. Wah, ini belum melipet baju nih. Aduh, tadi nyalain air di mesin cuci belum dimatiin lagi. Itu semuanya keinget. Nah, first thing first yang disampaikan oleh Ustadz Oke itu adalah kenapa kita bisa pikiran kita sholat sedangkan pikiran kita jalan-jalan? Yang pertama adalah karena alat yang kita bawa untuk sholat itu salah, kata beliau. Jadi sholat itu adalah jiwa dan raga dan jiwa, bukan dengan pikiran. Nah, ini belum aku dalemin lagi penjelasannya gimana, tapi beliau selanjutnya menjelaskan tentang khusyuk. Kamu tahu nggak bal khusyuk itu gimana ibaratnya? Terus beliau ngambil air, segelas air gitu. Ngambil segelas air, terus digoyang-goyangin. Nah, khusyuk itu ibaratnya gelas ini adalah raga kita dan air di dalamnya adalah jiwa kita. Ketika raga kita mungkin udah tenang,
Tapi ketika kita goyang-goyangin gelas itu secara kencang, habis itu kita berhentiin, mungkin gelasnya udah tenang, mungkin gelasnya udah berdiri, udah berhenti, tapi air yang air yang di dalam gelas itu masih bergejolak sedikit. Maka untuk memudahkan kita untuk khusyuk adalah ambil jeda sejenak. Ambil jeda sejenak, jadi jangan terburu-buru. Jadi sebelum mulai sholat itu ambil wudhu, terus berdiri, ambil jeda sejenak, baru dimulai gerakan yang pertama takbiratul ihram. Dan sebelum takbiratul ihram itu selesai, ketika masih ada gerakan, maka itu belum khusyuk. Belum 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 jangan mulai dulu baca bacaan sholat sebelum gerakan itu selesai. Tapi selesaikan dulu gerakan, ambil jeda sejenak, baru mulai baca doa. Baru mulai baca doanya. Nah, jangan gerak dulu sebelum doa itu habis. Tapi selesaikan dulu doanya, ambil jeda sejenak, baru mulai gerakan yang kedua. Allahu Akbar. Nah, sebelum sampai ke ruku, sampai tatma'inna raki'an, sampai benar-benar ruku itu tenang, jangan mulai baca doa dulu. Jadi jangan baca doa ketika di perjalanan gitu loh. Lagi ini. Itu yang membuat hati kita nggak khusyuk. Ketergesa-gesaan itu. Gambarannya adalah bayangin kalau ini kan sholat ini kayak kita lagi menyampaikan sesuatu ke Allah. Iya kan? Bayangin teman-teman lagi di kuliah misalkan atau di kerjaan, terus ngadep ke bos, lari-lari kantor teman-teman di lantai 2, kantor bosnya di lantai 4. Lari naik tangga, liftnya mati, terus lari, udah dikejar-kejar waktu, dikejar deadline, terus nyampe kantornya si bos, langsung menyampaikan apa yang disuruh sama si bos. Tanpa ngambil jeda, dengan keadaan masih ngos-ngosan, dengan keadaan belum tenang. Nah, poin yang disampaikan itulah kemungkinan besar ketika belum tenang, poin yang disampaikan itu belibet atau nggak clear, nggak jelas, atau nggak sesuai sama yang sebenarnya kita maksudkan. Itu. Jadi beliau Ustadz Oka ini menjelaskan khusyuk itu artinya tenang. Tenang ketika baca dan tenang ketika melakukan gerakan. Dan dan aku kerasa banget sih sampai sekarang pun kalau misalnya sholat benar-benar kayak aku memaknai gitu sama sholat yang terkesan buru-buru, itu kerasa banget sih bedanya. Nanti teman-teman bisa ini deh, testimoni gimana sih rasanya bisa sholat yang tenang, yang benar-benar menghadapkan wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, benar-benar menghadap ke Allah, benar-benar menghadap dan ngobrol sama Allah, sama yang ya udah pikirannya masih jalan-jalan gitu. Jadi salah satu yang buat pikiran jalan-jalan juga adalah karena kita merem. Jadi usahakan pandangan mata tetap ke tempat sujud. Nah, ketika tempat sujud ini udah berubah jadi gorengan, jadi mendoan yang ada cocolan sambelnya, itu langsung buru-buru sadarkan diri dan ngelihat sampai kelihatan tempat sujudnya itu kayak tempat sujud, kayak ya udah tempat sujud, tapi hati kita yang berdoa, hati kita yang ngobrol. Nah, salah satu hikmahnya kenapa kita di dalam mazhab Syafi'i yang diminta baca dengan suara yang didengar oleh telinga sendiri, itu untuk membantu kekhusyuan kita. Itu untuk membantu kita untuk khusyuk. Jadi kalau pandangan sujud itu udah berubah jadi sapi, tiba-tiba lahir dari mulutnya anak sapi gitu kan, tiba-tiba udah gambarannya aneh-aneh, ambil jeda dikit, terus sadar aware lagi kalau kita lagi sholat. Oke, itu aja guys, thank you. Barakallah Pak Iqbal. Mahal banget, mahal. Betul, jadi ini ternyata questionnya ini ya,
direct message, makanya kalian nggak bisa baca pertanyaannya. Ini ada chat tambahan dari Mbak Basyar. Di lautan kehidupan ini balas yang Imam tadi ya. Di lautan kehidupan tidak ada petunjuk arah yang jelas. Oh, ini tadi ya yang jelasin tadi. Oke. Berhubung udah 22.18, kita sedikit over malam ini. Maka perlu kita cukupkan malam ini di akhir Februari ini. Semoga yang kita omongin semuanya bisa bermanfaat bagi diri kita. Kalau misalkan ada yang baik, kita yakin semua ini dari Tuhan kita. Dan jika emang ada buruk-buruk, ya emang aslinya kita pun nggak sebaik yang kita kira. Kita masing-masing pun punya keburukan yang emang aslinya masih sangat-sangat jauh dari kata baik. Maka mumpung tadi ada Bang Next Level Circle, Bang Iqbal, silakan dipimpin doanya untuk menutup ini, Bang Iqbal. Iya, foto dulu. Kita belum foto dari awal ya. Foto iya. Gimana sih, Rok? Nggak bisa foto kita. Nggak bisa ngepost di IG Obsesa nih. Foto dulu. Sopo yang mau foto. Yuk. On cam dulu yuk. Foto dulu. Mbak Muti biasanya suka foto. Nanti setelah doa ada lagu penutup hadiah. Ada hadiah. Lagu penutup hadiah, bukan hadiah, lagu penutup. Boleh. Yuk, foto. Mut. Oke, yang lain ada lagi yang mau on cam, ditungguin. Kita tunggu. 10 detik 10 detik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, gitu. 5, 4, 3. Ada lagi 2. Kak Dewi, Mas Angga, Mas Safira, Gina. Oke, udah ya, aku SS ya. Mas level tuh nggak kelihatan itu. Mas Level udah tinggal tidur. Ya. Enggak tuh sih Oh, ada. Ini udah lagi mikirin gaya nih. Ayo, gimana gayanya? Oke, aku SS ya. 1, lagi minum, 2, 3. Oke, lagi ganti gaya. Iqbal senyumnya kelihatan, Iqbal. Cari Lampunya mic. udah mati di sini. Oke, Ini boleh nih, ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you. Silakan Iqbal dipimpin doanya, Bang. Kita istighfar dulu 3 kali bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna ibaduk ibnu ibadik nasiyatuna biyadik nafsin fina hukmuk aklun fina qada'uk nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faydil imani bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Al-Fatihah. Oke, mari kita tutup agenda kita malam hari ini dengan sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah udah 12 hari lagi menuju lebaran, menuju Ramadan. Perlu Udah diinfoin, lebaran. kita spill sebelum nanti diinfoin di IG atau di grup. Nanti tanggal 2 Maret, hari Sabtu besok kita akan ada agenda namanya open house. Open Kita house lagi. ngobrol bareng, nongkrong di daerah Jaksel, bro. Jaksel. Di daerah Jaksel, insya Allah di kopi, apa namanya? Uno Cafe, di Uno Cafe. Nanti kita bakal umumin lebih lengkapnya lagi. Tapi kuotanya cuma buat 30 orang. Makanya kalian yang di Jabodetabek kayaknya perlu deh datang-datang ngobrol nongkrong bareng sama kita. Ada kajian offline-nya, ada nanti pengenalan merchandise baru kita. Pokoknya diskusi tipis-tipis lah ketika open house. Dan kita ada program yang sangat keren banget di bawah komandonya Pak Iqbal, itu ada Ramadan Booster Club. Dan di e-trackernya itu, kalau kalian nanti punya e-trackernya, itu ada pohon-pohon yang setiap kalian bisa checklist setiap harinya, itu bakal bisa terus tumbuh pohon deh. Pokoknya keren banget ya. Pokoknya langsung kalian pantau aja info tentang Ramadan Booster Club sama Next Level Open House ini. Oke, makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.